Mari kita menyelidiki pengajaran Tuhan dalam sejarah Daud, yang disebut Tuhan sebagai seorang yang berkenan di hatiku. Daud selalu menang setiap kali dia bertempuran. Alasan utama untuk kemenangannya adalah karena dia selalu menganggap Tuhan sebagai panglima tentara. Dan anggap dirinya sebagai yang hanya melaksanakan kehendak Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan bagaimana untuk memimpin tentara dalam peperangan, daripada membuat rencana sendiri. Mari kita cari adegan tersebut dalam 2 Samuel pasal 2. 2 Samuel pasal 2 ayat 1. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Sebab Daud selalu bertanya kepada Tuhan, dia bisa menerima instruksi Tuhan, panglima tentara. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Mari kita baca ayat 7. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Sejak saat itu, Daud mulai berperang sebagai raja Israel. Di pasal 3 ayat 1, dikatakan, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut, Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Mari kita cari 2 Samuel pasal 5 ayat 10. Dikatakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertainya. Bahkan setelah Yosua menaklukkan Kanaan, Sion masih belum ditaklukkan selama waktu lama. Namun, Daud telah merebut Sion ini. Daud menganggap Tuhan sebagai panglima tentara, dan dia hanya melaksanakan apa saja Tuhan ingin dia lakukan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sebagai wakilmu saya hanya menyampaikan kehendak-Mu kepada umat-Mu. Bukankah telah Tuhan memberitahukan kepadanya jalan kemenangan dalam semua peperangan? Kehidupan Daud penuh dengan peperangan. Mari kita baca 2 Samuel pasal 8 ayat 1. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka, lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah ia mengukur tempat mereka dengan tali, diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Alasan mengapa dia menang kemanapun dia pergi adalah karena imannya kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku. Dalam kitab Mazmur, Daud selalu katakan hal ini, karena Tuhan selalu menyertaiku, Tuhan selamatkan kita dari tangan mereka. Mari kita baca 2 Samuel pasal 8 ayat 13. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin.
Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Daud memukul kalah orang Moab, dan mengalahkan Raja Zoba, Raja Damsyik. Di akhir ayat 6, apa telah Tuhan lakukan untuk Daud kemanapun dia pergi? Katanya, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Karena terdapat banyak catatan tentang pertempuran dan peperangan dalam Alkitab. Kita harus mengerti pengajaran apa terkandung dalam catatan tersebut. Bukankah semua catatan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu menganggap Tuhan sebagai panglima tentara kita dalam peperangan rohani zaman ini? Ketika kita melakukan semua pengajaran yang diberikan kepada kita sebagai wakil Tuhan, apa yang akan menjadi hasil akhir dalam peperangan rohani? Itulah kemenangan. Terima kasih banyak.